Hai teman-teman online gue, selamat datang di kantor gue. Tisa Biani. Halo, Tisa Biani, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Rangga Natra, Sibuk. sutradaraku 7 hari. sebelum 17 tahun. Cie, Kita season sudah 2 ya? season 2 ya. Judulnya apa kali? Jadi ntar lu nggak jadi deh. Ya nggak jadi deh. 7 hari setelah ya 17 tahun. Oh iya, setelah, oh jadi diganti ya judulnya? Diganti setelah 7 hari setelah 17 season tahun. 2-nya. Oh, Makasih lo udah mau datang loh Tisa. Iya. Di tengah kesibukan yang lagi syuting diculik sebentar ini. nggak apa-apa lah kak. Iya. Kan kita juga kangen-kangenan lah. Ini tapi konsepnya beda nih sama yang Oh, lain-lain. Kalau kenapa? kemarin teman-teman kan kita game show udah ngasih pertanyaan, makan, hukum ini. Kalau sekarang nih pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam sama seorang Tisa Biani. Lu aku paling nggak bisa Nggak dalam-dalam bisa gitu. gini ya, dalam-dalam. Kenapa? By the way, gigi aku coklat nggak kena Milo. Nah, ini sumpah serius. Makasih ya Mila udah endorse kita Nggak, hari ini. Guys, ini nggak coklat kan? Enggak. Oke, makasih. Enggak. Minum dulu ya, kita cheers dulu deh. Ini kayak yang punya dia dilakban, punya gua kagak. Semoga masuk endorse. Oke guys, jadi tolong Milo endorse kita. Tisa, Ya, gimana selama pandemi? alhamdulillah. Jawabannya singkat padat. Ya, waktu 2 bulan pertama sih pastinya nggak ada kerjaan. Nggak 2 bulan, bahkan lebih kali dari 2 bulan. 4 bulan, 5 bulan lah. Nggak kerasa ini udah Udah 1 tahun ya. 1 tahun lebih 1,5 tahun ya? Ya. Waktu pandemi itu benar-benar nggak syuting sama sekali karena memang kan film nggak ada yang diproduksi. Terus series maupun iklan atau apapun itu kan memang benar-benar hold sementara gitu, yang jadi pegangan aku atau pikiran aku pada saat itu ya harus tetap berkarya gitu di masa pandemi. Gue harus ngapain ini, gue harus ngapain gitu. Akhirnya Salah satu cara yang dilakukan seorang Tisa Biani apa? mungkin aku rasa ya emang pas 2 bulan pertama kan banyak banget yang ngeluh ya gitu. Kenapa sih pandemi ya, ini masih harus shock ya? ada gitu? Kenapa gue jadi berhenti kerja? Terus pendapatan pastinya juga semakin lama semakin menipis kan gitu, Iya. buat masak, buat beli apa, beli ini kan semakin Dapur lah, semakin urusan dapur ya. menipis gitu ya. Jadi karena aku alhamdulillah punya hobi di bidang lain gitu. Jadi aku lagi suka banget nyanyi, tapi pada saat syuting kemarin itu tuh nggak bisa terrealisasikan gitu kak. Jadi banyak waktu yang aku lebih fokusin buat acting gitu, kayak udah syuting, tapi kayak yang memang bener-bener kayak cover tuh aku jarang banget gitu. Walaupun aku suka nyanyi gitu. Jadi Berarti lagu yang pending itu proyeknya udah lama sebelumnya? sebenarnya udah Yang lama, Bahagia udah lama ya? banget. Bahagia sama kamu. Bahagia sama kamu. Oh, itu sebelum pandemi malah? Sebelum pandemi. Oh. Rekamannya juga sebelum pandemi. Cuman kan karena aku lebih pada saat itu lebih mendedikasikan diri tuh buat acting gitu. Ah. Jadi yang nyanyi tuh sempet Di hold dulu, di hold postpone dan dulu. terlewatkan lah. Nah, Oke. pas pandemi kemarin ya salah satu cara yang bisa kita gunain ya YouTube channel gitu atau Instagram Digital gitu. ya? Digital gitu karena Lemparnya ke digital. itu hal yang maksudnya masih bisa hidup lah di masa pandemi, kita bisa manfaatin buat nyari uang gitu. Nah pas itu aku akhirnya nyoba cover gitu, akhirnya muncul ada namanya hashtag Tisbin Ngamen. Tisbin Ngamen, Jadi Tisbin Ngamen itu sama musisi-musisi lain tuh sama sempat ngikutin, ada musisi-musisi. slang Nah, ya, benar. dan alhamdulillah mereka menerima, mereka mengapresiasi walaupun ibaratnya kayak aku belum punya single saat itu, tapi mereka sangat-sangat menghargai ibaratnya kayak anak baru lahir lah di dunia musik tuh. Mereka Oke. mengapresiasi banget supaya aku jadi semakin termotivasi dan Untungnya semangat. disupport sama lingkungan yang positif. Lingkungan positif. Nah itu untungnya. Kenapa tiba-tiba kepikiran nih Tisa nih, gue buat hashtag. Karena gue ngikutin tuh, gue sempat komen waktu itu di Instagram, seru nih gitaran. Iya. Awal mula kepikiran itu gara-gara apa? Awalnya sih karena aku suka cover, Nyanyi, cover, ya kan, suka ya. cover. Tapi aku rasa tuh kayak udah boring gitu ya konsep. Oke. dengan konsep yang kayak cover nyanyi pakai gitar sendiri terus masuk Instagram, masuk YouTube tuh udah Posting, boring banget. oke. Dan Pengen cari sesuatu yang beda berarti. banyak banget orang yang seperti itu. Akhirnya waktu itu kebetulan
Kak Titi Kamal nih jujur ya penggagas Tisbin Ngamen, maksudnya yang bikin aku jadi punya ide Tisbin Ngamen tuh gara-gara Kak Titi. Oh. Jadi dia tuh bikin YouTube channel, terus karena dia tahu aku suka cover, akhirnya dia kasih masukan ke aku, Dek, cover yuk, gitu, cover Instagram. Aku bilang, gimana nih Kak, lagi pandemi nggak boleh kemana-mana, takut juga. Terus akhirnya aku bilang, cover digital aja kali ya Kak, bisa nggak ya gitu. Terus kata Kak Titi, yaudah ayo cover digital aja, siapa tahu setelah itu akan ada kesempatan-kesempatan kamu yang lain untuk cover digital gitu, sama siapapun itu terserah Buat kamu buka deh. jalan baru. Buat buka jalan baru kata Kak Titi. Tapi sempat serius kalau nggak salah. Sempat Beneran serius. kayak di studio kalau nggak salah tuh gue lihat yang sama Itu Kak Anji. Anji ya. Anji, itu itu proper banget itu sistem. Ceritanya sebenarnya gini. Waktu itu aku ngajakin Tisbin Ngamen tapi versi seadanya. Ya manual lah. Konsep yang aku punya. Manual, tapi Duduk di sofa gitaran nyanyi. duduk di sofa gitu, terus yang duetnya juga gitu, tapi mungkin Kak Anji pengen yang lebih proper, pengen yang lebih niat, pengen yang lebih enak dilihat di Diseriusin mata lah akhirnya. gitu. Akhirnya ya udahlah, karena dia juga maksudnya senior aku di dunia musik, jadi kayak ya udahlah aku nurut dia. Akhirnya aku datang ke tempatnya buat tag konten gitu. Ngobrol soal lu nih hati saya terjun kan di dunia di industri ini nih, di industri entertain ini, bukan cuma di acting, di nyanyi, di iklan dan lain-lain tuh itu sejak umur Maksudnya yang memang benar-benar serius ya? bener-bener serius. Benar-benar serius. Oh gue pas aku kelas 1 SD 6 tahun ya berarti. Umur 6 tahun itu awalnya tuh dari mana dasarnya? Kalau awalnya aku bisa nemuin passion aku di dunia entertainment sih karena kebetulan kan aku suka nonton film Kak. Aku suka nonton film, aku suka dengerin musik. Waktu itu di TV tahun 2008 apa 2006 gitu ya. Lagi hits-hitsnya sinetron Sidul Anak Sekolahan. Oke. Sidul Anak Sekolahan yang main Dia baru lahir gue udah. udah berapa kali. Gue nonton reelnya. Oke. Ya. Nonton reelnya. Jadi Sidul Anak Sekolahan itu lagi hits-hitsnya. Jadi kayak aku tuh suka jalan ceritanya, dan pada saat umur segitu aku tertarik gitu dengan konsep sinetron tuh kayak gini, film kayak gini. Akhirnya aku nonton lah keterusan, dan ada hasrat atau keinginan tuh pingin masuk TV kayak Sarah Dul Jenap. Oh, dari umur 6 tahun tuh udah ada kepikiran ke situ? Ya pikiran, sama ada satu sinetron yang dimainin Kikato, Hard Series. Hard series. Hard Oh, itu masih kecil ya di saya? Iya. SD ya? Iya, lu cepet banget lagi gedenya. Gue berasa udah bapak-bapak jadi ya. Ya pokoknya itulah. Yang bedain Tisa dulu sama Tisa sekarang? Banyak dong. Apa? Kalau dulu tuh aku ngomong apa ya, ibaratnya kayak berani di kandang ya. Jago kandang. Jago kandang. Jago Jadi kayak kandang. ibaratnya ngomong doang pengen jadi artis, pengen masuk TV, pengen Tapi nggak ada actionnya. nggak ada, bukan nggak ada action, tapi ketika udah masuk lapangan nih gitu, ketemu orang banyak takut, terus cepet nangis, ketemu orang banyak, apalagi kayak dulu aku paling takut sama orang bule. Kenapa? Karena pada saat umur segitu aku ngeliat kayak mereka punya perbedaan yang signifikan banget sama orang Oke, kita. secara fisik. Secara fisik Oke. gitu, kayak oh beda gitu, jadi nangis gitu. Kayak anaknya takutan banget sama orang. Sampai waktu itu kan yang terjun ke dunia entertainment duluan kan jujur ya kakakku yang sering ikutan kayak kursus acting di Aditya Gumai kalau nggak salah. Terus aku masuk lah ke tempat kursus itu, malah nangis aku Karena ngelihat orang acting marah. masih kecil takut ya? Jadi kayak ih, serem banget gitu ya yang waktu itu yang pelatih actingnya gitu. Serem banget. Jadi dari kecil tuh sebenarnya jiwa-jiwa keseniannya cuma di dalam diri doang, kayak maksudnya masih sekedar pengen. tapi nggak belum bisa tahu nih disalurinnya lewat disalurnya apa. gimana, dan Oke. masih penakut banget gitu. Beda banget lah kalau sekarang mah. Hari ini nih gue pengen kupas banget nih soal, kan kalau lihat Tisa Biani dari mau gue tuh gak pernah lihat kayak lu tuh nongkrong di klub terus ikut Jangan gitulah. teenager life-nya anak sekarang yang bener-bener nikmatin. Kan biasa kalau ada headset tuh yang nyebutin yang dumb and broke. Apa tuh artinya? Gue aja nggak tahu nih. Apa Gaby? Yang ada main rock? Lagi ngerumpi tuh mereka. Yang ada main rock apa sih? Jadi beneran nikmatin teenager life lah. Pokoknya party, minum, apalah gitu, hangat sebebas-bebasnya. Nah itu nggak gue lihat di seorang Tisa Biani. Lebih sukanya emang diem di rumah, terus emang ngebatasin dari dalam diri, atau ada yang larang orang tua? Oh enggak sih, jujur ya kalau dari orang tua aku tuh
dari kecil aku dibiasain untuk bisa punya pendapat sendiri atau maksudnya kayak kamu bebas atau berhak mengambil keputusan kamu karena kamu yang lebih tahu resikonya seperti apa gitu, karena ngejalanin diri kamu. Yang penting kita udah kasih tahu batasan-batasannya atau kita kasih arahan nih. Pasti kan orang tua kan nggak mau dong menjerumuskan anak ke arah yang nggak benar. Jadi memang papaku dan mamaku tuh ngebebasin aku banget gitu ke hal-hal yang maksudnya kayak yang memang bukan berarti kayak kamu boleh ke klub, bukan berarti gitu, tapi yang penting orang tua udah kasih arahan, selebihnya biar kamu yang memutuskan. Berarti tidak ada larangan. Ya, berarti dari kisahnya nih yang nggak ada. Gak diikat. Jadi orang tua aku didiknya nggak diikat. Karena rata-rata semakin diikat kan, ya, semakin penasaran, dan ikatan itu kan semakin diikat semakin bisa bisa lepas kan. Jadi gue salah satunya tuh, makin dilarang makin jadi tuh. Nah, sebenarnya bukan kakak doang sih, kayaknya semua anak gitu. Rata-rata gitu kayak ketika dilarang makin apaan sih orang tua ngelarang ini. Tapi jadi kan penasaran. Maksudnya anak muda di Jakarta ada kepengennya nggak? Terus kayak lingkungannya kan lingkungan entertain yang anaknya gitu. Iya, kok nggak kepancing seorang Tisa Biani itu karena apa? Alhamdulillah sih, maksudnya aku bersyukur gitu. Aku juga bukan berarti ngejudge orang yang, maksudnya orang atau teman-temanku yang maksudnya masih heavy. Kita nggak bilang salah ya pokoknya. Kita nggak bilang salah. Karena apa ya, itu juga pilihan. Kalian itu pilihan. Kalian bebas memilih jalan dimanapun kalian berada. Nah kalau aku memilih untuk tidak gitu. Tapi yang memilih untuk iya itu bukan berarti salah, karena ya siapa tahu mereka memang yang kayak emang pengen ngerasain euforia atau fun-funnya momen seperti itu. Tapi kan kalau aku kan memang apa ya, penasaran sih pasti ada sih Kak. Ada tapi pasti penasaran. ada. Karena kan aku juga lingkungannya ya sepantaran. Pernah pengen nyoba kayak ngerokok gitu? Pernah pengen nyoba ngerokok? Pernah. Minum nggak? Berarti nggak tahu nama-nama alkohol gitu. Lucu banget. Sama sekali. Kalau ngerokok pernah lah, karena kan aku kan dulu juga perokok aktif ya. Kenapa? Karena pengen tahu aja atau gimana? Pengen tahu aja kayak dulu papaku tuh sampai masuk rumah sakit ICU tuh gara-gara ya kita juga nggak bisa ngejudge rokok ya, tapi sejauh itu aku taunya karena papaku ngerokok gitu. Pada saat aku 2018 masuk ICU, terus dia gara-gara ngerokok kata dokter sih. Terus pas nyoba pengen nyoba, belum sempet nyoba. Belum. Baru pengen doang. Belum, demi Allah belum pernah. Waduh. Demi Allah. Cuma kayak penasaran aja karena papaku sempat ngerokok. Jadi kayak penasaran, papaku tuh kayak enak banget ya gitu abis makan nyebat gitu kan, ibaratnya nyari asem-asem lah katanya. Nyari asem-asem. Terus ya udah kayak ngeliat gitu kayak penasaran, tapi alhamdulillah sampai sekarang iman dan mentalku ya masih kuat untuk seperti itu. Ya semoga ini bertahan sampai lama. Amin gitu, karena fokus aku juga bukan itu sih Kak. Gitu. Fokus aku hidup di dunia ya. Apa sih? Kesenangan aku bukan kesenangan seorang Tisa Biani itu apa sih? Kerja itu menurut aku itu justru adalah enjoy karena aku udah memposisikan diri aku ya kayak ya umur aku udah, maksudnya walaupun masih cukup muda, tapi aku udah ngerasa ya kayak ya ini udah jadi jalan hidup aku gitu. Maksudnya masuk dunia jadi kayak gini udah jadi tanggung jawab tersendiri juga buat aku. Jadi aku nggak mau punya mindset pekerjaan itu bikin kita jadi beban atau pekerjaan itu bikin kita jadi jauh dari teman-teman seumuran gitu. Tapi justru sebaliknya gitu, karena ketika kita bisa enjoy sama pekerjaan kita, aku rasa ya ini udah jadi kayak playground aja, udah kayak ya udah main, misalnya kayak kru udah autopilot hidupnya. Tapi kita juga harus bisa menyayangi diri kita sendiri gitu. Jadi ada reward juga, kadang juga liburan gitu. Seberapa sayang sih Tisa Biani itu sama dirinya? Seberapa cinta? Ini topik hari ini kan kita ngomong soal mencintai dan dicintai sebenarnya. Wah, kayak love yourself. Seberapa sayang ya? Seberapa cinta Tisa sama dirinya Tisa Biani? Aku tuh orangnya termasuk insecure loh. Masa sih? Termasuk insecure. Kayak cuek kamu orangnya? Kurang pede. Ya sometimes ada sisi cuek aku yang aku keluarin gitu, tapi mungkin karena umur juga kali ya Kak. Umur masih kecil banget. Iya. Justru karena aku masih muda, jadi masih muda ego banget. sama diri sendiri tuh masih tinggi banget. Jadi kayak
kalau ngerasa kita nggak mampu, kalau ngerasa kita nggak apa namanya nggak yakin tuh jadi ngedown banget. Tapi kan balik lagi gitu, harus ada ngecovernya itu dengan apa, dengan yang kita ngebagian orang gitu, ngeliat orang bahagia karena kita aja udah seneng gitu. Terus kayak misalnya aku bisa having fun sama pekerjaan aku, yang penting kalau ngambil pekerjaan tuh harus lihat dulu apakah ini nyaman gitu. Itu menurut aku adalah salah satu bentuk rasa cinta sama diri aku sendiri gitu. Jadi ketika kita nggak nyaman, aku akan bilang gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang nutupin, jadi aku terbuka. Sama mama pun, papa aku tuh aku bisa, misalnya kayak pulang syuting jam 10 malam tuh bisa curhat sampai jam 2 pagi, cuma ngobrolin tentang apa sih yang aku udah kerjain hari ini gitu. Oh, terbuka itu ya sama terbuka orang apa sih yang aku ngerasa kayak aku nggak nyaman di mana, apa ya sih yang membuat aku senang di hari itu. Jadi apa ya, pikirannya tuh plong, los gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga udah punya pasangan gitu, jadi ada yang dampingin gitu, seneng lah. Lebih cinta mana? Secinta itulah. Lebih cinta sama diri sendiri apa sama orang lain? Soalnya kan ada gue baca di salah satu buku judulnya Think Opposite. Ya. Itu tuh di situ bukunya ada salah satu quote yang bagus banget. Dia bilang kita harus lebih mencintai diri kita. Kita mencintai diri kita seperti kita mencintai orang yang kita cinta. Jadi kita harus treat diri kita ini. Kadang soalnya lupa nih. Kayak kita cinta sama orang. Seandainya lupa, bukan seandainya. Makan Tisa pacaran sama Dul. Nah, lu cinta sama Dulnya tuh lebih daripada lu cinta sama diri lu. Oh, itu gawat sih. Makanya aku lebih setuju kita harus cinta diri Cinta kita dulu sendiri. sama diri sendiri, Baru bisa cinta lagi sama orang. Tapi kadang juga kita lupa tuh, kita treat dirinya kita itu nggak kita treat diri orang yang kita cinta. Makanya ada sebutan bucin. Iya kan? Sebutan bucin-bucin itu menurut anak muda Tisa Bian itu gimana? Apa nih, maksudnya pilihan kita lebih mencintai diri kita dulu apa gimana? Enggak, dok, paradigma kalau ada stigma yang semua ada gini, dua tipe anak muda nih ya. Gue kan ada orang yang lebih, gue berkorban dia buat bagian semuanya gitu sampai mati-matian, tapi dia lupa buat bagian dirinya sendiri dulu. Ada yang mau milih, oke, di jalan yang gue lebih cinta diri gue dulu, baru gue cinta pasangan gue. Nah, lu lebih ke arah yang mana? Kalau menurut aku ya, maksudnya orang lain tuh nggak bisa nentuin kebahagiaan kita selain diri kita sendiri. Gitu. Ya, setuju. Jadi mau orang bilang gue bakal bahagian lo, salah. Yang bisa bahagian diri kita, mau lo udah kasih apa gitu, kalau dari diri kita sendiri yang nggak mempersilahkan kebahagiaan itu, Masuk. ya nggak bakal gitu. Jadi kalau gue sih ya lebih baik cinta dan bahagia dulu diri gue gitu, baru kita bisa bahagian orang gitu. Kalau menurut pendapatku ya. Oke. Tapi kalau kata orang, kata-kata tidak semudah yang dijalankan, kan? Tapi itu udah jadi, maksudnya apa ya? Karena gue liat anak seangkatan lu nih, 2000 ke atas nih, anak-anak dark semua nih, anak-anak mudanya yang putus cinta dikit. Mungkin karena pengaruh digital, sosial media juga. Iya, ya. galaunya berat-beratan banget ya. Iya. Udah kayak mau mati, udah kayak dunia udah mau berakhir besok. Itu perkara cinta. Ya itu wajar. Iya kan? Dan gue sempet liat tuh hashtag lu tulis Aku pernah dulu kayak gitu lah, Kak. Pernah lah aku. sampai mau mati buat pasangan. Bukan mau mati, maksudnya tuh kayak Menganggap bener-bener dunia udah mau ini. kayak Karena apa? galau banget. Se-worth it apa tuh orang? Tanya aja Coba, ini dah. coba se-worth it apa? Tanya. Se-worth it apa pasangannya tuh? Sebenarnya kalau dipikir Coba. sekarang nggak worth it juga sih. Gak worth it juga. Cuma kan pada dia namanya Karena gue ada siapa temen sih? sampai udah pacaran buat nama anak. Siapa sih Uzi yang kayak Habis itu kandas. Kandas di tengah jalan. siapa? Dia marah apa? Baru jadian sebulan, Tisa. Udah nentuin nama anak. Udah nentuin nama anak. Ya bulan depan putus. Gue udah ngeramal waktu itu. Nggak apa-apa, kalau jodoh pasti balik lagi. Mau nggak? Oh enggak. Oh iya. Enggak, Tisa. Nah lu kan juga campaign kayak positive vibes gitu ya? Positive vibe. Ya. Iya kan, maksudnya anaknya tuh nggak suka ini dan, nah gue nggak tahu tuh apakah mentalnya Tisa Bian ini sempat goyang nggak sih? Oh pernah, karena wajar sih, maksudnya kayak aku rasa semua orang pasti pernah ngalamin sih Kak, apalagi di dunia entertainment, di dunia Jakarta ini yang sangat keras banget menurutku ya. Dan pengarahan setiap apa ya, didikan orang tua juga beda-beda gitu, terus lingkungan juga beda-beda. Aku rasa ya kayak itu juga menentukan gitu. Jadi lingkungan juga menentukan, makanya yang kayak aku nemuin saya kayak pasti setiap
public figure kan punya haters gitu. Iya. Bukan hanya di sosial media. Di dunia nyata juga banyak bang. Di dunia itu juga haters juga banyak dan bahkan lebih kejam dari sosial media. Cara nanggapinnya? Cara nanggapinnya gitu. Kalau menurut aku anak muda gitu ya wajar punya rasa atau ego yang masih labil gitu. Ego yang kayak masih cepet down atau gampang baper, gampang sensitif dan gampang mengambil keputusan atau gampang menyikapi sebuah sebuah peristiwa tuh dengan yang kayak oh dia kayak gini nih, dia kayak gini bisa menyikapi sesuatu tuh dengan secara cepat gitu, nggak dipikirin dulu. Reaktif. Nah, itu aku rasa ya itu perjalanan anak muda sih gitu, perjalanan seorang remaja gitu sedang mencari proses jati dirinya. Nah, lu kan udah sebagai public figure berarti diikutin sama orang-orang, Pasti, apalagi pasti. anak-anak muda yang influence-nya. Oke, gue pengen jadi kayak Tisa Biani, apalagi Tisa ngeluarin buku juga kan itu, yang kamu berhak bahagia. Itu kenapa alasannya ngeluarin buku itu? Sebenarnya itu tulisan udah lama sih kak, aku tuh dari dulu emang anak suka curcol, tapi curcolnya bukan ke orang. Jadi Ke Instagram, enggak juga? waktu dulu tuh awalnya aku sering nulis di notes handphone, Oke, handphone, di sini, ya. nggak di handphone aku yang lama. Jadi kebetulan suka ngumpulin apa yang terlintas, karena orangnya malas mendem ya, malas mendem sesuatu. Jadi apapun yang aku punya di otak itu apa yang terlintas akan aku tulis, gitu. Mau diceritain ke orang bisa, tapi lebih banyak ditulis di handphone gitu. Jadi kumpulan-kumpulan cerita-cerita, kumpulan-kumpulan tulisan pendek yang aku tulis gitu. Ada juga yang tahun kapan, terus ada juga yang baru pas ketemu siapa jadi termotivasi, terinspirasi nulis itu gitu. Itu perjalanan hidup dong sebenarnya di Lumayan, tapi gak terlalu cerpen banget. Oke. Gitu. Jadi ya cuma cerita singkat, sepenggalan gitu kan. doang. Curahan hati yang terpendam sebenarnya. Ya. Kenapa sampai kepikiran akhirnya dituangkan dalam buku? Emang apa pengen ini buat yang melihat gua, seandainya mereka influennya mau jadi kayak Tisa Biani, kalau ingin kan anak sekarang gampang ini, sebenarnya enggak kok. Lu tuh berhak bahagia kok sama hidup lo. Jadi dikasih buku itu atau gimana? Kalau tujuan awal aku sih pasti itu mau bikin orang tuh ya nggak ngerasa sendiri gitu. Jadi mau kalian lagi ngerasa down atau apapun itu ya kalian tuh nggak sendiri, kalian tuh masih punya sekeliling kalian gitu. Nah dari buku aja tuh sebenarnya udah bisa mensupport, menemani kalian di saat kalian sedih, di saat kalian ngerasa kurang terus sama hidup tuh gitu. Karena kan buku kan adalah jendela dunia gitu. Jadi aku yakin maksudnya dengan kita menuangkan apapun yang kita rasakan gitu ya, itu menjadi menjadi salah satu mewakilkan gitu, salah satu yang mewakilkan perasaan-perasaan mereka gitu. Bisa baca buku, kok kayak gue ya, kok relate, jadi kayak ada nemenin lah gitu, ada yang terwakilkan, kayak gue ya, kok relate ya gitu. Ada nggak yang nggak setuju sama isi pemikiran di buku yang Tisa buat? Haters? Wah kalau hate sih gak hate sih kak, apapun yang keluarin juga pasti akan di hate gitu. Tanpa alasan? Tanpa alasan, karena kan namanya orang udah, maksudnya otaknya tuh dimasuki dengan pikiran-pikiran negatif ya, jadi bawaannya negatif terus gitu. Jadi apapun yang aku lakukan pasti akan dicari celah sedikit pun untuk menjudge aku, karena aku pengalaman pribadi. Pernah? Emang separah apa sih Tisa Biani dibully tuh, pernah separah? Wah sampai sekarang dibully asik. Masa sih Tisa Biani dibully? Oh, gue pernah di DM tuh sama haters sampai minta alamat lu buat dicari mau dibunuh tuh yang. Demi Allah. Yang kan gue posting story tuh, maksudnya kalau benci sama perannya jangan sama orangnya. Waktu itu gue yang kita campaign situ 7 hari itu adalah salah satu, tapi akun bodong pas waktu di ini, jadi diteror DM gitu. Nah itu tapi kan perantara yang mereka ngelakuin bully ke lu tapi lewat gua. Nah yang langsung real ke lu tuh paling parahnya apa? Padahal tuh 7 hari sebelum 17 7 hari sebelum menyampaikan jangan bully. Iya. Bully ya. Salah ini. Aneh benar. Dan ada artikel juga bilang tau gak sih Tisa bahwa netizen Indonesia tuh paling parah. Aku nemu tuh, aku post kan kayak story. Iya, itu paling netizen di kita tuh paling gak ada mannernya. Tapi gak semua anak muda kok yang bully. Ada ibu-ibu juga. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu rata-rata ibu-ibu tuh yang lagi galau sama permasalahan rumah tangganya, ya kan? Nyerang. Anak muda yang lagi sekolah online. Iya, sekolah online. Jadi nyari sasaran. Gini, tau gak sih orang-orang haters ini yang mereka bully ya.
Sebenarnya ini pola pikir yang gue dapat dari ada bukunya si Jim Quick. Gue suka banget si Jim Quick. Dia tuh brain expert. Jadi dia bilang si haters ini nih kenapa nyerang public figure di media sosial? Karena lebih gampang dan tidak kenal. Dan mereka itu rata-rata tidak bahagia sama hidupnya di rumah. Rata-rata. Jadi mereka nyari perwakilan kedua buat menyampaikan perasaan mereka yang tidak happy di rumah. Ada banget buatku. Ya itu bukunya bagus banget, ntar gue kasih deh. Jadi apa ya? Berarti banyak orang sebenarnya itu kan kebijakan orang tua sebenarnya untuk anak-anaknya yang pengguna sosial media atau gimana. Tapi yang itu yang disayangkan tuh yang tadi nggak cuma anak muda doang. Ibu-ibu juga banyak guys. Ibu-ibu juga gitu. Banyak kok hatersnya kok. Nah, separah apa yang pernah dialami? Coba. Separah apa yang pernah dialami Tisa Biani sampai bikin down banget tuh separah apa? Pernah? Gak apa-apa nih cerita sini nih. Gak apa-apa. Soalnya lu anaknya yang pendiam, nggak pernah ditunjukin soalnya kan di. Ya paling males sih. Ya untuk orang tertentu aja kayak misalnya udah deket baru aku cerita. Okay. Karena tuh aku malas curhat orangnya, apalagi di sosial media gitu. Kayak kalau mau cerita buat. Jadi kayak sebenarnya aku rasa haters tuh bukan di dunia sosial media aja ya gitu. Tapi haters di dunia nyata juga banyak, bahkan mungkin lebih berani mengekspresikan gitu. Cuman bedanya kalau di dunia sosial media tuh kayak ya lo bisa sebebas-bebasnya gitu ngomong karena nggak kenal. Yeah. Tapi pas udah ketemu misalnya kayak kalau ketemu langsung kita lapor nih misalnya kita lapor ya atau nggak minta foto bareng atau terlapor atau dia minta maaf ya. Cuman kan ya balik lagi udah template banget itu. Kalau ya yang aku belajar dari misalnya aku juga punya pasangan sekarang kan misalnya si Dul gitu. Mas Dul. Mungkin Dul juga lebih dulu punya background story yang mungkin ya berat buat dia gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga dia punya haters. Ya sama lah gitu. Rata-rata public figure kan punya haters. Nah, dia yang selalu mensupport aku dan mendukung aku untuk ya, lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu hal gitu, termasuk soal haters gitu. Jadi menurut dia haters itu tuh nggak usah terlalu dipikirin karena satu ya mereka pasti orang kan haters gak hate, jadi apapun yang kita lakukan pasti akan selalu salah yang benar aja bisa jadi salah. Nah dan dia tuh pemikirannya itu udah negatif di awal gitu, jadi apapun yang keluar di mulutnya dia tuh akan selalu negatif gitu selama gak dari dirinya sendiri yang memang sadar gitu. Jadi ya gak usah didengerin lah orang kayak gitu. Bahkan sampai aku punya pacar dulu sekarang banyak banget yang gak setuju. Yang pernah dibully paling berat belum dikasih tahu. Itu pas aku pacaran sama disuruh jangan itu sempat kena mental. Wah itu sempat karena aku orangnya kan maksudnya bukan baru pertama kali pacaran ya Kak, tapi kayak dulu pernah pacaran tapi yang memang bener-bener go public, maksudnya yang bener-bener public tahu tuh baru aku public gitu. Dul gitu. Dan pas public langsung banyak haters yang nyerang gitu kan, kaget juga kan gitu. Karena dulu kan aku emang sama dunia, maksudnya masalah pribadi kan memang aku simpen banget kan, soalnya aku simpen. Baru sama dulu aku public kaget juga sih sebenarnya, agak wah ternyata gini ya gitu. Ada fanshippernya misalnya dulu pernah deket sama siapa, aku dulu pernah deket sama siapa, gak setuju, gak terima, sampai nyerang ke orang tuh aku, sampai ngehina fisik. Kalau fisik aku rasa sih udahlah ya, tapi kalau yang bener-bener mereka apa ya kayak ibaratnya memaksakan, aku juga kasihan sama mereka gitu. Jadi misalnya kayak halu gitu, memaksakan diri. Iya. Kadang nggak masuk akal kan. Memaksakan diri untuk bisa kejadian lah ibaratnya. Yang gitu, mereka pengen. Yang mereka mau. Si Dul sama si A, si Tisa sama si A. Gitu. Padahal kan nggak bisa menentukan kebahagiaan orang sebenarnya. Balik lagi mau kita, jangan ini tetap aja di hate. Jadi ya udahlah, santai. Butuh proses yang lama buat healing atau enggak dulu awal? Enggak sih, enggak. Alhamdulillah aku bersyukur, maksudnya dikasih waktu healingnya tuh cuma sebentar gitu, karena aku lebih mentingin atau lebih fokus sama apa yang sekarang aku lagi kerjain gitu. Jadi kayak ngaruh nggak ke kerjaan? Enggak gitu. Sama sekali nggak? Aku merusak mood atau apa? Aku selalu memposisikan diri, maksudnya kayak udah kerjaan, hubungan pribadi. Jadi benar-benar gak ada sangkut pautnya nih kerjaan sama hubungan pribadiku, personalku. Jadi
kalau mau kerja dulu, kalau mau ngurusin masalah pribadi ya udah itu ada waktunya gitu. Jadi jangan sampai pacaran ganggu karir gitu. Sebutin apa sih emang tipenya Tisa Diani ini? Kalau Sama Tisa- pasangan. Sebutin apa coba? Kelihatannya aja di media tuh kayak bener-bener tuh kayak aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Tapi padahal aku sama dia tuh bener-bener memposisikan diri. Ya kalau udah kerja gitu. Selama dia bisa nemenin aku, ayo. Aku bisa nemenin dia, kan beda bidang kan. Kalau aku bisa nemenin rekaman, ayo. Jadi kita tuh bener-bener Nggak maksa harus 24 jam bareng ya, terus. saling support banget Oke. maksudnya. Apalagi urusan karya. Aku juga masih muda, dulu masih muda, masih punya banyak impian dan planning yang kita harus jalanin gitu sekarang ini. Ibarat ya, Malah tapi enak tuh ada yang buat semangat. iya, jadi bukan Iya. yang kayak aku nggak mau syuting karena aku mau pacaran, mau liburan, enggak gitu. Jujur dulu juga sangat tidak setuju dengan akan hal itu. Jadi benar-benar kita tuh support banget Kak, support banget karir gitu. Ya paling ya harus benar-benar ngerti gitu. Apalagi kan aku di bidang film suka sama lawan jenis gitu. Dulu kan Ada jelas-jelasnya nggak sih? wah, ada dong, pasti Ada. dia emang cukup, Soalnya diem banget kan. dulu emang cukup anaknya juga cemburuan ya, sama-sama lah gitu. Tapi ya kesini dia semakin ngerti gitu bahwa ya ini udah jadi pekerjaan kamu sampai kapanpun ya kalau memang kamu sudah memutuskan untuk bekerja di bidang film ya akan terus seperti itu gitu. Jadi ya udah gitu, aku yang penting sih percaya aja sama dulu. Tapi ada batasan. Seandainya kayak ada scene kissing nggak boleh, atau boleh, atau pegangan tangan doang nih bolehnya. Oh. Kalau scene kissing nggak boleh bibir, harus pipi doang. Kalau dulu selama belum nikah Nggak boleh. Boleh, silakan. Tapi aku juga Kissing bibir boleh berarti. tapi aku dari aku juga Nggak mau. enggak sih. Seandainya nanti nih season 2 7 hari harus kissing sama Andy, ini gimana tuh? Izin dulu lah pasti, Izin sama siapa? Izin sama orang tua. Oh, sama orang tua. Kalau dulu gitu, sama mamaku mengizinkan, ya sok gitu. Kalau enggak ya, pokoknya terserah. Kan ini kan masih pacaran juga kan, maksudnya kayak masih tanggung jawab orang tua aku. Jadi udah dulu juga kalau masalah kayak gitu serahin ke orang tua. Tadi ngomong-ngomong nikah, dulu sempet denger kabar mau nikah muda, itu gimana itu ceritanya tuh? Jadi haus kan dia minum dulu. Itu gimana tuh? Rahasia. Mau nikah muda tuh bener apa enggak sih? Baca-baca artikelnya doang. Kalau niatan sih pasti ada sih Kak. Maksudnya aku tuh, apalagi aku di pihak perempuan ya. Maksudnya aku tuh bukan tipe yang kayak takabur sama hal seperti itu. Jadi kayak bukan aku adalah perempuan yang kayak udah karir dulu, menunda pernikahan. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Karena aku mau Allah yang kasih jalan, bukan aku yang nunda atau bukan aku yang menargetkan harus gini. Jadi kalau ada orang yang nanya, "Tisa, nikah kapan sih?" Tanya Allah aja, maksudnya dikasih jalan sama Allah. Kalau mau nikah sekarang ada, ayo. Kalau mau nikah tahun depan juga ya. Berarti seandainya dikasih sekarang nih, masih muda banget kan nih Tisa? Siap? Kalau memang itu jalan yang terbaik dari Allah, ya aku akan lakukan gitu. Oke. Karena aku nggak mau takabur jadi cewek. Karena kalau misalnya amit ya Allah 30 tahun tuh gara-gara aku bilang udah pernikahan gitu. Terus iya. aku mau karir dulu gitu, terus 30 atau 35 amit ya aku nggak dapet jodoh. Jadi nyesek ya Kak ya. Jadi lebih baik serahin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala aja deh. Kalau udah gitu nggak bisa komen ya. Tapi kalau ada seandainya gini, pilihannya ada dua nih. Married, terus tiba-tiba dapet suami yang suruh berhenti berkarir di industri. Nah, sikapnya lu gimana tuh? Haus. Kalau kata mamaku sih, apapun yang akan terjadi pada saat di situasi pernikahan nanti gitu, kamu sebisa mungkin harus selalu nurut sama imam gitu. Apapun yang terjadi harus nurut sama lelakimu lah ibaratnya, karena surganya istri itu ada di laki, Ya di ada di suami Ibarat maksudnya. mau keluar aja harus izin. Harus izin. Jadi ya kalau memang suamiku nanti akan bilang seperti itu ya, selama itu bisa didiskusikan dengan baik ya, insya Allah aku terima gitu. Jadi nggak ada beban atau bumerang di akunya. Jadi harus benar-benar plong gitu. Aku harus benar-benar ikhlas kalau memang suamiku nyuruh kamu jangan syuting, tapi akunya harus ikhlas dulu gitu. Jangan yang kayak sampai nanti jadi bumerang di tahun depannya atau kamu nih ngarang-ngarang aku syuting sih gitu. Jadi benar-benar harus
mateng dulu semua planningnya gitu. Kalau misalnya dia nyuruh aku nggak kerja atau apapun, ya kita juga harus cari cara nih biar kita juga punya pemasukan juga ibaratnya gitu. Kita juga punya ibaratnya apa ya, kayak pegangan juga lah. Jadi berarti aku bisa nggak mau- kerja di hal lain gitu. Misalnya nggak di dunia film, aku bisa apa kayak masak kayak apa kayak gitu. Bisnis, yang bisa bukan. yang apa halal lah gitu istilahnya. Kalau ngambil keputusan tuh biasanya Tisa rundingin dulu sama orang tua atau langsung ngambil sendiri? Apanya? Rundingin dulu sih. Yang itu yang aku bilang tadi. Selalu pasti ya? Misalnya pulang syuting jam 10 terus ngobrol sampai jam 4 sampai jam 2 pagi itu? Jam 2 pagi, jam 4 itu ngobrol biasa sama mama. Berarti apapun keputusan pasti lahir dari dua opini? Kepala sih. Dua karena kepala ya? Nggak aku pernah rasa langsung ya, dari Tisa? maksudnya kita juga perlu masukan juga sih, apalagi dari orang tua yang mungkin lebih mengerti tentang kehidupan ya gitu. Jadi aku rasa harus didiskusiin, entah itu dari orang tua, entah itu dari kakak, entah itu dari nenek, dari teman pun juga bisa sebenarnya. Jadi kadang harus ada bayangan-bayangan tentang apa ya, tentang persepsi orang lain juga gitu untuk bisa menentukan oh gue mau kayak gini nih gitu. Harus ada Nggak nutup kritikan dong berarti ya? Wah, aku sangat terima kritikan Iya. banget. Jadi gitu, nggak alhamdulillah. jadi nggak gue dan akunya tuh nggak tinggi banget. Egois sih namanya. Nggak egois gitu. Tapi kok bisa ya anak seumuran lu nih masih muda banget tuh pemikirannya agak nyebrang tuh maksudnya. Biasanya kan oke, mau ngejar karir lu pasti karir lu dikejar. Oh, aku dulu gitu, Kak. Asli aku dulu gitu. Makanya aku bilang maksudnya kayak masa-masa seperti itu dijalanin aja gitu. Kalau misalnya kayak teman-temanku tuh kayak masuk ke syuting sampai pagi sampai jam berapa itu, aku rasa ya udah itu namanya proses kehidupan aja. Emang udah jalan hidupnya. Udah jalan hidup. Jadi nanti pasti akan ada suatu waktu yang kayak dia capek, gue pengen Berarti liburan harus dulu. balik ke cinta dirinya dulu dong. Iya, makanya aku dulu pernah kayak bener-bener ambisi kalau lagi nggak ada kerjaan gitu, mau kerja mulu, mau teman ngajak hangout, pasti maunya tuh kayak gue nggak bisa, gue lagi pengen fokus kerja misalnya kayak gitu, terus gue pengen syuting ini, tapi sampai suatu waktu kemarin sih, baru awal tahun kemarin 2021 aku mikirin sebenarnya kita kerja ini buat apa sih gitu kan. Balik lagi kan sebenarnya ke keluarga, balik lagi ke orang-orang yang kita sayang sekitar kita gitu. Jadi yang paling penting sih kalian harus cintai diri kalian dulu, karena kalau terlalu ambisi juga gak akan ada hasilnya ketika kalian yang namanya terlalu tuh nggak baik ya. Iya. Jadi Terlalu over nggak baik. ada fase dimana kita harus sayangi diri kita. Sayangi diri kita tuh apa? Maksudnya ya bisa bahagia versi kita tuh dengan cara ya kayak bisa ngobrol sama keluarga, itu sederhana banget kok gitu. Terus bisa hangout sama teman atau nonton film atau me time gitu. Jadi kalau bisa sih ya kita juga butuh bagi-bagi waktu sih antara kerja sama love yourself first. Pernah ngerasa beban nggak? Maksudnya di umur yang masih muda harus udah, aduh kerja terus nih gue nih. Pada ada ngerasa beban atau capek enggak? Baru tahun kemarin itu, awal tahun itu. Awal tahun itu. Pokoknya tahun 2021 memberikan banyak makna sih buat pribadiku juga. Apa yang berubah dari Hidup aku. tahun-tahun sebelumnya yang membedakan? Jadi gak terlalu ambisi juga sama banyak hal gitu, terutama soal pekerjaan yang biasanya aku kayak sikat, ayo gitu kan, pulang pagi ayo gitu. Lama-kelamaan tuh aku nyadar gitu bahwa kadang ya yang tadi aku bilang, buat apa sih kita kerja di dunia ini kalau kita tuh nggak menikmatinya gitu. Kalau mau ya kayak Kan kadang kerja apa yang dicapai sih sebenarnya? Yang ya, ditarget itu apa kan? kita itu cari dia. apa ya gitu, Ya, uangnya, dicari apa? Uangnya. atau kebahagiaannya, atau euforia disukain banyak orang, Ya, atau dikenal banyak ya. orangnya, kita nggak pernah tahu kan itu. Cuman ya makanya itu juga merupakan proses pencarian jati diri aku juga sih gitu. Jadi aku lagi nyari nih sebenarnya ini aku buat apa sih kerja nih gitu. Udah ketemu dong tapi sekarang? Udah mulai ketemu gitu. Belum karena berarti? belum terlalu ketemu, jadi kayak aku masih cari gitu. Sekarang udah mulai coba ikhlas gitu sama apa yang aku jalanin sekarang gitu. Setelah kerja aku harus bisa tahu nih harus ngapain, misalnya kayak istirahat dulu gitu. Jangan kayak patokin diri tuh kayak buat bener-bener kayak diforsir diri gitu, harus ayo gitu. Soalnya kan ada kalau sekarang ya anak-anak muda mungkin oke, kerja yang kayak tadi tuh kata lo, buat dikenal banyak masyarakat, Ya disukain banyak orang. banyak orang, punya fans banyak, dapat duitnya.
Atau ada juga orang yang ngejalanin kerjaan karena keharusan gitu. Jadi emang nggak semua public figure nih kayak kalian-kalian yang masih muda yang ditonton orang-orang tuh seenak itu kok hidupnya gitu, maksudnya yang terlihat. Bukan karena cuman oke, syuting dibayar terus dapat fans banyak, dapat popularitas bla bla bla. Ada juga yang mau nggak mau belum tentu mereka jalaninnya secara yang mereka mau pilihan hidupnya. Nah, seorang Tisa Bian yang umur sekarang tiba-tiba dikasih kesempatan bisa balik ke Tisa Biani yang umur 6 tahun. Bakal ngomong apa? Yang umur 6 tahun itu yang pertama kali milih mau syuting gitu tuh. Ayo. Apa tetap mau di industri ini atau apa coba? Kamu gak akan salah pilih kok. Kamu nggak akan salah pilih. Ya, kamu gak akan Berarti salah pilih. beneran nikmatin banget kan perjalanan Harus sekarang dong, ya, harus, Tisa. harus Nggak sekarang. menyesal Aku gitu. juga bukan yang kayak bener-bener kerja tuh bikin beban terus jadi gue pengen di saat enggak. Beda, maksudnya tuh aku cuma bilang pembagian waktu aja gitu. Sometimes maksudnya kamu juga harus ada sisi-sisi kayak relax gitu, terus nikmatin diri gitu. Jadi ya kurasa ya udah, pokoknya kamu gak akan salah pilih gitu, karena hidup itu maksud proses. Berarti worth it ya dari yang 6 tahun sampai ke sekarang ini ya, perjalanan yang dilewatin sampai ada, walaupun ada haters, Jujur ada aku apa. di dunia entertainment tuh jadi lebih belajar sih tentang arti kehidupan gitu. Bukan karena kan aku juga homeschooling ya kak gitu. Orang bilang kalau homeschooling tuh kayak nggak punya teman atau enggak, nggak jadi nggak pintar itu. Justru nggak ketemu teman sekolah live soalnya. alhamdulillah walaupun aku homeschooling, maksudnya aku yakin juga banyak teman-temanku di dunia entertainment juga homeschooling. Aku mau membuktikan aja, maksudnya kayak mereka bisa kok survive di kehidupan, bahkan Di rata-rata akademis. di akademis pun, di non akademis, bahkan cara menyikapi lapangan tuh seperti apa mereka Iya. bisa kok Kan terjun langsung. terjun langsung Iya. gimana ngadepin karakter orang yang beda-beda, Beda-beda, ngadepin benar. situasi yang aneh. Betul. Apalagi stripping, belum lagi Stripping itu FTV itu kan survive terpaan banget hidup. sih. Maksudnya untuk seumuran yang masih muda belum tentu kuat kan mentalnya Makanya sebenarnya. keren lah anak-anak homeschooling ya. Kita homeschooling. Oke. Oh, ini udah homeschooling. Berarti merit kapan siap? Merit kapan Belum. siap sedikasinya? Kan dibilang tadi Iya, itu. sedikasinya mau loh. Kuat lagi pertahanannya, dia udah dipanjangin. Udah buat nama anak juga belum? Anak sedikasinya mau. Ah, sedikasi ya. Maunya sih asik udah kayak Gaby. Biar kayak Gaby sama Ael ya. Maunya sih. Gue buat nih sekarang tadi. Gue maunya Coba. Tisandul, Tidul. Aisyah Aisyah. Azahra Jailani. Wah. Iya. Jelas ya sih. Dia malu-malu sendiri ya. Jangan biar kayak Gaby. Bisa ini dong satu kata mutiara dari seorang Tisa Biani. Aku nggak bisa bikin kata mutiara. Bisa buat buku, pasti bisa. Karena buku-buku lu itu captionnya dipakai sama Marcel Darwin di captionnya Tapi aku pernah kata-katanya. ngasih buku. Kalau Iya. I'm not perfect, but I'm always myself. Itu dari dulu sih. Itu. Ya, aku emang gak sempurna, banyak kok kesalahan yang aku punya, banyak kok kekurangan yang aku punya, tapi ya aku tetap akan jadi diri sendiri. Oke. Sama aku nyaman akan hal itu. Sama itu positif. Selama Panjang itu tuh. positif. Terus buat anak-anak muda yang seumuran Tisa kalau ingin pengen berkarya dan cara pandang hidup biar kayak positif kayak Tisa Biani itu, mereka harus ngapain sih? Harus kerja. Kerja. Kerja keras. Karena di saat kalian kerja keras, tuh banyak hal-hal yang kalian bisa temuin. Apalagi di lapangan. Biarin aja, mau dari dosen kalian, mau dari atasan kalian marah-marah, tapi kalian ambil pembelajaran dari situ. Karena apa ya, semakin diguncang, semakin dikasih ujian, pasti akan ada pelangi yang masuk, akan ada Pelangi datang setelah hujan. pelangi datang setelah hujan. Gila, nggak kerasa tuh, kita tuh udah 1,5 jam saking ngobrol. Wah. Enak banget ya. Tapi kamu potong-potong nggak? Hah? Potong-potong nggak? Jadi ntar tayangin aja semuanya. Wah. Depannya mau apa nih? KKN. Buat apa lagi? KKN tayang. Selain season 2, apalagi karyanya? Nyanyi? Nyanyi sih, kayak Ya. abis Cinta Fitri mau fokus nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Ya. Tapi syuting season 2 bisa kan? Season 2 Desember masih lama. Iya itu. Ya dibocorin lagi sama dia. Masih bisa. Bisa ya? Bisa, itu udah relax dah. Udah relax ya. Udah penatnya udah hilang kan. Liburan 2 bulan cukup lah ya. Cukup lah. Cukup lah ya. Sebulan juga Buku cukup lah. ada lagi mau ditambahin buku? Buku ini kayaknya. Buku nikah kayaknya. Ini beneran nih ya, mau banget nih. Amin. Ini barang
novel mulu. Oke, buku ya gue disalib sama dia. Iya. Betul. Ya doain dong Jadi karena. mikir dulu. Iya. Iya. Makasih ya Di sarannya. Oke, ini. Makasih. Oke, Tisa Biani. Oke, terima kasih. Jangan lupa berarti kalian harus subscribe, Like, komen. comment. Apa sih urutannya tuh? Kalau YouTuber baru tuh gue suka lupa. Apa sih? Jangan lupa berarti harus apa? Share, lonceng. Ah gitulah pokoknya Tisa Biani.